Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Yanix Gamers. Dan sekarang guys, untuk tier list Palmon Survival ini banyak meta yang sudah berubah ya. Nah, hadirnya seperti Kung Fury, ada Sapantis, ada juga Root Warden, Plunderjaw. Itu Palmon-Palmon baru yang ada di tahun 2026. Dan tepatnya buat teman-teman yang sudah masuk di era Age of Mastery, tentu kalian mendapatkan Palmon-Palmon ini. Nah, bagi buat teman-teman yang belum di Age of Mastery, kalian bisa lihat di tier list aku di video sebelumnya, ada di playlist ya. Oke guys, dengan kehadiran Palmon baru ini, artinya banyak Palmon yang posisinya di tier list itu sudah mulai bergeser. Ada yang naik, ada pula yang turun. Ada yang dulunya cuma setir, sekarang malah menjadi relevan lagi. Nah, di video ini aku akan update tuh tier listnya lengkap berdasarkan dari meta sekarang. Dan biar kita nggak terlalu lama, langsung aja kita mulai guys. Sebelum kita masuk ke tier listnya, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu dong ya teman-teman, untuk tier list yang kriteria aku pakai. Nah, untuk SS di sini adalah meta defining, yang artinya wajib ada di hampir semua squad agar optimal guys. Jadi nggak ada substitusi yang sepadan untuk Palmon ini. Lalu untuk yang tier S ya, itu sangat worth diinvestasikan untuk core dari squad elemen masing-masing dan memberikan value yang tidak bisa kita abaikan. Lalu untuk yang tier A itu solid dan reliable, yang artinya nggak wajib tapi ya sangat membantu guys untuk Palmon ini. Ini worth dikerjakan setelah SS dan S-nya itu selesai. Lalu untuk yang tier B ini adalah situasional ya. Jadi buat Palmon yang efektifnya itu di kondisi tertentu atau playstyle-nya tertentu tapi nggak universal. Nah, sedangkan kalau yang C tier itu adalah bisa dipakai tapi nggak ada pilihan yang lebih baik untuk slot yang sama guys. Nah, tier list ini guys itu berdasarkan dari nilai Palmon di meta sekarang. Jadi untuk battle panjang, sustain tinggi, dan rate skill protection yang makin penting untuk kondisi saat ini guys. Oke, kita langsung aja masuk ke tier SS terlebih dahulu. Di bagian ini adalah termasuk Palmon yang mendefinisikan meta sekarang guys. Ini adalah tier SS ya. Jadi untuk Palmon yang pertama adalah si Kung Pao. Oke, ini kalau bentuk evolutionnya namanya Kung Fury ya. Apalagi sejak Kung Fury dia memiliki skill Way of Mastery yang memberikan value nggak ada di Palmon lainnya. Nah, value-nya dia guys itu aktif tanpa dia harus dideploy. Nah, ini satu Palmon nih guys ya. Itu bisa mengubah cara permainan secara keseluruhannya. Semisalnya seperti elektrik gitu ya. Sekarang dia nggak bisa guys untuk melakukan instant kill ke Palmon elemen water. Ya, jadi si elemen water itu sekarang jauh lebih tahan. Oke, untuk Palmon yang kedua adalah Dolphin. Nah, untuk Dolphin nih guys, ini adalah tank terbaik di game ini ya untuk sejauh ini juga. Dan SP-nya dia itu cukup tebal banget. Ada skill-skillnya seperti Stone dari 70% chance dari Rush Wave-nya. Ada Tidal Reach-nya itu periodik 4000% damage otomatis setiap 15 detik. Ya, lalu juga ada Tidal Guard-nya ya, bisa plus 30% max XP-nya. Dan kalau kalian udah mencapai di Adult Phoenix, itu ada damage reduction-nya 50% saat XP-nya di bawah 50%. Jadi ini tank yang hampir susah untuk dibunuh guys ya. Apalagi ada deal damage-nya. Ini SS tier. Oke, untuk Palmon yang ketiga adalah si Heskid. Ya, ini dari elemen fire. Oke, untuk Palmon ini guys, ini adalah controller terbaik ya. Ada searing mark-nya dari infernal grip-nya. Jadi bisa membuat seluruh dari burn damage-nya tim naik itu 50%. Belum lagi ada blessing shock-nya itu ya. Itu adalah buff untuk seluruh fire Palmon plus 20% attack guys. Nah, ini satu Palmon guys bisa melakukan 3 hal sekaligus, yaitu damage, amplify, sama debuff. Di Pure Fire Squad, Heskid adalah engine utamanya. Jadi dia termasuk SS tier. Cuman kekurangannya satu ya untuk Heskid ya, dia adalah Palmon Mythic, jadi kalian butuh effort untuk gacha di Aurora Altar. Oke, untuk Palmon yang keempat
itu adalah si Beterina. Iya, ini dia guys ya. Jadi kalau di meta sebelumnya ini aku rasa Beterina nih Palmon yang biasa-biasa aja ya. Tapi kalau untuk sekarang guys, dia termasuk Palmon SS tier ya. Nah, ini kenapa guys? Ini adalah Palmon yang memiliki skill seperti Bow to the Queen. Itu bisa plus 20% damage ke seluruh elite elektrik. Apalagi kalau sudah evolve itu bisa 30% ya. Dan Radiant Thunder itu bisa menaikkan 50%. Jadi Beterina ini adalah amplifier yang membuat seluruh elektrik DPS itu jauh lebih berbahaya ya. Kalau tanpa dia sih damage dari elektrik squad turun drastis guys. Jadi ini termasuk SS tier. Ya, sekarang kita masuk ke tier S. Untuk bagian ini bagian tier core Palmon yang wajib dikejar untuk elemen masing-masing guys. Oke, langsung kita mulai dari Palmon pertama, ada si Regalian. Nah, ini kalau bentuk evolve-nya Leonard ya. Jadi dia dari skillnya itu ada King of the Wave, bisa plus 30% final damage ke seluruh water Palmon kalian setelah evolve. Nah, ini multiplier untuk water team ya. Dia ini cukup setara dengan Beterina di timnya elektrik guys. Jadi ini wajib ada buat teman-teman yang menggunakan pure water squad. Lalu untuk Palmon yang kedua adalah Ninjam. Ya, ini kalau sudah bentuk Mega Evolutionnya namanya Shadow Carrier. Dia termasuk assassin terbaik di water team ya. Jadi untuk skillnya ada Strike Like a Waterfall. Itu AOE guys, bisa 1524%. Dan untuk Croc-nya di Mega Evolutionnya itu masuk ke steal setiap 35% HP-nya dia hilang. Jadi semakin diserang si Palmon ini semakin berbahaya guys. Ini sangat susah untuk dibunuh juga. Lalu untuk Palmon yang ketiga adalah Jilen. Ya, untuk Jilen. Oke, ini guys untuk Jilen ini kalau sudah bentuk Mega Evolutionnya namanya Livergarde ya. Ini termasuk tank terbaik di Earth Team ya. Jadi the skillnya ada Nature Guard itu bisa minus 30% untuk back row. Lalu Radiant Retribution-nya itu 7000% damage otomatis setiap 15 detik ke musuh yang paling agresif guys. Jadi dia ini semakin tangguh saat HP-nya itu juga udah rendah. Ini mirip-mirip kayak Ninjam jadinya ya. Oke, untuk Palmon yang keempat itu adalah Root Warden. Ini juga dari Earth Element ya. Dia termasuk crowd control spesialis terbaik di game ini ya guys ya, karena dia bisa memberikan garansi di entangle 3 target sekaligus setelah dia evolve. Nah, ini Townkeeper guys kalau dia evolve ya. Nah, di meta battle yang panjang sekarang crowd control sebesar ini sangat berharga ya guys. Lalu untuk Palmon yang kelima ada si Escavier. Nah, ini Palmon adalah Palmon engine tersembunyi di fire team kalian ya. Dari segi skillnya ada rage build up-nya itu 30% lebih cepat seluruh tim. Lalu untuk Flame Fury-nya itu bisa restore 30% rage ke carry utama. Jadi kalau tanpa Escavier ya guys ya, fire snowball-nya itu nggak pernah mencapai momentum penuh. Lalu untuk Palmon yang keenam itu adalah Revontulet. Nah, ini termasuk tier S juga ya guys. Kenapa? Karena dia adalah Spectral Flame-nya itu plus 30% final damage ke seluruh fire Palmon setelah evolve ya. Ini setara dengan Regalian guys untuk di water element dan Beterina untuk di elektrik. Jadi wajib ada kalau kalian menggunakan pure fire squad. Lalu untuk Palmon yang terakhir ada si Gnesley. Nah, ini termasuk S ya. Jadi kalian mungkin juga kaget kenapa kok dia termasuk S ya. Oke, ini jawabannya guys. Nah, dari segi skillnya itu ada Ocean Blessing ya, bisa memberikan 20-30% damage reduction ke seluruh water Palmon. Nah, di pure water squad Gnesley guys, ini adalah layer proteksi kedua setelah Kung Fury. Ini sangat solid banget guys. Oke, sekarang kita masuk ke tier A ya. Sekarang kita masuk ke bagian tier yang solid dan worth untuk dikejar kalau kalian udah menyelesaikan tier SS dan S ya. Oke, untuk Palmon yang pertama adalah si Thundertooth ya guys. Ya, ini kenapa kok tier A? Karena dia anti carry spesialis. Dari skillnya ada Phantom Blitz, lalu juga ada Storm Shackles ya. Nah, ini
Palmon guys itu efektif kalau ngelawan line up yang ada satu carry utama. Lalu untuk Palmon yang kedua itu adalah Abyssinian. Ini termasuk assassin finisher elektrik ya guys. Jadi ada skillnya tuh seperti next stormnya dia. Jadi dia bisa efficient gathering. Lalu untuk gathering stormnya itu bisa plus 35% critical rate. Dan ini sangat efektif sebagai finisher. Lalu untuk Palmon yang ketiga itu adalah Mentleri. Ya ini Palmonnya ya, kalau udah dievolusi namanya Sorcery ya, kalau Mega Evolutionnya namanya Mystery. Ini termasuk critical DPS backline guys. Jadi dia ada Stinging Spark-nya bisa plus 30% critical rate. Lalu ada Dark Thunder-nya ya, bisa menambahkan projectile electric burst. Jadi ini Palmon sih termasuk Palmon yang damage-nya itu konsisten dan Vincament-nya itu bisa plus 35% attack dari Sorcery solidnya guys. Oke. Untuk Palmon yang selanjutnya yaitu Palmon yang keempat itu adalah Mammoth. Ya ini dari elemen Earth. Nah dia termasuk self scaling Bracer Earth ya. Jadi ada skillnya itu seperti runic height stack-nya itu sampai plus 50% final damage dan damage reduction. Ini kalau dipakai untuk battle panjang ini Palmon yang termasuk berbahaya guys ya. Lalu untuk Palmon yang selanjutnya yaitu Palmon kelima ya, yaitu Hufrit. Ya kalau Hufrit ini adalah fire finisher guys. Itu untuk critical-nya dia menggaransikan burn ya. Lalu untuk stun-nya bisa 2 detik ke back row yang sudah kena burning. Dan ada Inferno rate-nya itu 1500% setiap 15 detik dari Mega Evo-nya guys. Nah ini sangat efektif kalau kalian gunakan di Pure Fire. Oke untuk Palmon yang keenam ya itu adalah Plunderjaw. Ini kalau bentuk evolutionnya namanya Dreadmaw. Ini termasuk Palmon mythic ya. Nah ini stack DPS water guys. Jadi dia ada Rupture Mark-nya itu sampai 10 stack untuk 100% damage bonus dari skillnya ini guys. Jadi semakin dia lama battle itu semakin bahaya ya. Lalu juga ada immune burn-nya dari Dreadmaw-nya. Nah ini adalah counter dari natural ke fire team guys. Lalu untuk Palmon yang ketujuh itu adalah si Oneirina atau Lucidina ya. Ini termasuk Aether juga. Ya ini Palmon guys itu di buffer sama Amplifier Water ya. Ada skillnya yang berpengaruh itu adalah Torment-nya. Lalu juga Eternal Dream-nya. Dan ini kalau kalian pakai itu cocoknya itu combo dengan si Glazewing atau burst lainnya. Lalu untuk Palmon yang ke-8 adalah Glazewing. Ya, Glazewing ya, ini termasuk Palmon bersetup water ya. Dari skillnya itu yang berpengaruh adalah Deep Freeze-nya itu guys, ada plus absolute zero-nya. Lalu juga dia ini tuh termasuk Palmon yang cocok kalau kalian backline-nya itu menggunakan Lucidina. Jadi ini combo yang bisa langsung finish battle guys. Oke deh, sekarang kita masuk ke tier B sama tier C ya. Ini aku gabungin secara sekaligus. Untuk tier B ya ini adalah Palmon yang sifatnya situasional ya. Yang pertama adalah si Barplug. Ya ini termasuk tier B guys ya. Ini kalau kalian pakai ini itu cocoknya itu kalau kalian tuh juga misinya ada Thundertooth atau Abyssinian ya, karena dia damage lebih ke targeted ya. Lalu untuk yang Palmon selanjutnya adalah Sapantis ya. Walaupun ini Palmon mythic aku masukin ke tier B ya, karena dia ini Palmon sifatnya situasional guys ya. Nah ini dia termasuk Palmon utility elektrik yang sangat bagus ya. Jadi kalau dari skillnya itu ada Lightning Leap Powerless-nya, lalu juga ada skill dari Thunder Awakening-nya ya. Jadi ini tuh Palmon bisa menaikkan value di meta sekarang guys, karena prevent rate skillnya itu penting. Lalu untuk Palmon yang ketiga itu adalah si Fulgari. Dia termasuk defensive support elektrik guys. Dari skillnya itu ada Thunder Spoon, juga ada Aether Fury Bolt. Cuman sayangnya dia ini nggak selalu dibutuhkan di setiap squad ya. Oke guys, sekarang kita lanjut ke Palmon yang keempat, yaitu si Wizard. Ini termasuk Palmon Steel Mechanic Earth yang cukup unik. Dan kalau kalian menggunakan ini, itu efektifnya itu di server yang kompetitif
yang banyak spendernya guys. Nah, B-tiernya itu di early mid game, tapi kalau sudah di late game dia bisa naik signifikan. Lalu untuk Palmon yang kelima itu adalah si Spokebo. Nah, ini plus 5000 attack global tanpa dideploy. Kenapa kok aku masukin di B-tier? Karena dia nggak perlu dideploy guys, dan efeknya udah terasa. Ini kalian worth untuk invest, tapi nggak selalu dibutuhkan di dalam slot. Lalu untuk Palmon yang terakhir ya, sebagai Palmon yang keenam adalah Oleana. Nah, ini Palmon guys bisa memberikan plus 1,5 juta HP global tanpa dideploy. Ini sama dengan Spokebo ya, kalian worth invest tapi dia nggak perlu dimasukkan ke dalam slot dan sifatnya situasional. Oke, sekarang kita lanjut ke tier C. Nah, untuk tier bagian ini guys, ini adalah Palmon yang masih dipakai, tapi ada pilihan yang lebih baik untuk slot yang sama di meta sekarang. Nah, oke, untuk Palmon yang pertama adalah si Blasil ya. Jadi ini dia termasuk Palmon yang burn amplifier yang bagus, tapi sayangnya dia tuh kalah di versatilnya dibandingkan si Heskid atau Revontulet untuk di slot backline yang sama guys. Dan untuk yang Palmon kedua itu adalah Pipistrigoi. Ya, ini dia untuk kelelawar ya. Kalau sudah dibentuk evolutionnya itu namanya Asurostrigoi. Nah, ini Palmon itu termasuk AoE DPS yang kuat di awal battle, dan sayangnya sih nggak punya sustain ataukah team buff ya. Jadi sifatnya dia adalah situasional guys. Lalu untuk Palmon yang ketiga itu adalah si Surveillance. Ya, ini dia. Jadi untuk Mega Evo-nya guys itu ada skillnya Phantom Steer, ini menarik, tapi untuk slot backline itu lebih worth-nya kalau kita bisa isinya itu Heskid, Revontulet atau Hufrit guys. Dan untuk Palmon yang terakhir dari B-tier itu adalah si Babum. Nah, ini Palmon menariknya di stun-nya ya, diberi garansi 100%. Ini bagus banget kalau di slot frontline itu kalian isi Babum, tapi sayangnya guys, tapi wardnya itu diisi oleh Jilen atau Mamolit untuk di Earth Team. Ya, itulah guys untuk tier list di tahun 2026 ya. Sekarang kita akan bahas yang naik versus yang turun. Ya, untuk kesimpulannya dari tier list ini guys, itu adalah meta sekarang itu lebih menghargai Palmon yang bisa memberikan value lebih dari satu hal sekaligus. Ya, semisalnya tuh seperti damage bisa sekaligus buff team, lalu juga protection bisa sekaligus damage, ataukah CC itu bisa sekaligus scaling guys. Nah, Palmon kalau yang hanya pure DPS tanpa utility ataukah team contribution itu sekarang mulai kehilangan tempat di meta yang battlenya semakin panjang dan kompleks. Nah, kalau mau tanya posisi Palmon yang spesifik ya, yang belum ada aku cover di sini, kalian bisa tuliskan aja di kolom komentar guys ya. Untuk tier list ini tentu nggak bisa cover semua Palmon di satu video, tapi aku bisa baca semua komentar yang kalian tulis di dalam kolom komentar guys. Nah, buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like video ini, dan buat teman-teman yang baru join di channel ini guys, bisa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya, dan jangan lupa guys, kalian share ke teman-teman kalian semuanya yang membutuhkan info untuk Palmon Survival atau game strategi mobile sejenisnya. Oke guys, kita berjumpa kembali di video berikutnya.